Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini, YPB akan melanjutkan lagi cerita manga terbaru dari Kakumei. Nah, karena ini adalah cerita terbaru, jadi buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi video ini. Sampul manga Kakumei terbaru ini yaitu menunjukkan gambar Gohan yang sedang bermeditasi di atas air dengan memakai sebuah pakaian Kaioshin. Dan juga di sana ada Kaioshin dari semesta ke-11 yang sepertinya Gohan telah dilatih oleh Kaioshin tersebut. Seperti pada cerita sebelumnya, Gohan merasa kalau Kaioshin semesta ke-11 berbeda dengan Kaioshin dari semesta lain. Dan benar aja, di sini dijelaskan di alam semesta ke-11, Gohan nampak lagi melakukan ritual kebangkitan serupa yang pernah Gohan jalani beberapa tahun yang lalu bersama kakek tua. Artinya, kekuatan Gohan akan kembali dibangkitkan karena Marcarita pernah berkata kalau kekuatan Gohan yang dibangkitkan oleh kakek tua tidak semuanya. Karena itu, Kaioshin semesta ke-11 memiliki kepribadian yang jauh lebih introspektif dan teliti dibanding kakek tua. Nah, perlu diingat, di Dragon Ball Kakumei ini, Gohan sama sekali nggak memiliki perubahan Beast, jadi jangan sampai ada yang komen begitu ya. Gohan cuma memiliki mistik dan sepertinya dia akan mendapatkan perubahan baru yang lebih kuat untuk perang melawan dewa nanti. Di awal cerita, setelah sebelumnya mengetahui kalau Salaga telah tewas, Dola ngamuk dan mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa mengerikan, yaitu tingkat tertinggi dari ilmu sihir. Namun sebelum itu terjadi flashback sebentar di mana Amaron membaca kenangan Dola dan merasakan keajaiban yang dia rasakan terhadap Salaga. Saat itu Amaron dan Salaga lagi melihat Dola sedang dikejar-kejar oleh seekor makhluk besar yang menginginkan daging yang dibawa oleh Dola. Kala itu Amaron sama sekali belum menjadikan Dola sebagai bawahannya. Jadi Amaron yang tertarik akan kekuatan Dola kemudian mengirim Salaga untuk menemui Dola. Salaga yakin Dola nggak bakal bisa menolak permintaan Amaron untuk menjadi bawahannya karena Dola sangat mengagumi Amaron sejak dulu sebagai pewaris yang terhormat. Meski begitu, Amaron gak langsung menerima Dola sebagai anak buahnya, tapi dia mempermainkan perasaan Dola, yaitu untuk melawannya demi pengabdian Dola pada Amaron. Dola dikatakan sangat cepat memahami setiap apa yang Amaron inginkan, tapi Dola gak menganggapnya penting, karena tujuan mereka masing-masing sangatlah selaras atau sama. Memang Dola dan yang lainnya memiliki pekerjaan yang sama, tapi kejayaan tentu saja pada skala yang berbeda. Dan dengan terus maju bersama orang-orang bergengsi itulah dia meyakinkan dirinya sendiri kalau dia nggak bisa memimpikan hal yang lebih baik. Nama Dola kemudian menggema dan menyatu dengan nama para penyihir yang dia kagumi. Dan lebihnya, Salaga selalu menganggap Dola setara dengannya. Jadi dia belajar melakukan hal yang sama dan memandang Dola sebagai rekannya yang paling setia. Kemudian usaha Amaron dan keduanya membuahkan hasil dan mendekatkan mereka pada otoritas tertinggi alam semesta, yaitu Dewa Kehancuran Semesta ke-14. Hal ini membuat para iblis lain menjadi iri pada mereka dan gak bisa melakukan apa yang seperti mereka lakukan. Bahkan Dola berada di ambang lonceng kematian terakhir saat itu. Dola kembali melihat dirinya sebagai entitas dangkal yang bergerak menembus kegelapan hingga jadi seperti sekarang ini. Namun, secara perbedaan, keinginan terdalam Dola bukanlah berakhir dalam keterlupaan, tapi menjadi cahaya paling terang di galaksi. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang, yang mana setelah teringat semua itu, Dola berjanji harus keluar sebagai pemenangnya. Dia meningkatkan energi sihirnya sangat besar, lalu menciptakan 5 buah energi di tangannya dan bersiap melakukan serangan kejutan. Dola juga membuat portal hitam di tubuhnya, lalu memasukkan tangannya ke dalam, hingga kemudian Dola berubah dalam bentuk lain yang sangat menyeramkan. Bentuk ini dinamakan sebagai Ghost, atau hantu yang sangat mengerikan. Setelah itu, Dola mengaum layaknya singa dengan teriakannya yang sangat besar dan tajam. Melihat itu, Broly sontak terkejut dan merasa semua energi Dola terkonsentrasi pada satu titik. Sepertinya Dola akan menggunakan sebuah serangan terakhir yang bakal membunuh dirinya sendiri, tapi bisa melenyapkan Broly. Dola berterima kasih pada Amaron dan juga Salaga karena telah membuat hidupnya begitu menyenangkan dan penuh gairah. Kemudian, Dola muncul di tangan Broly menggunakan sebuah portal hitam yang hal ini membuat Broly penasaran kenapa Dola ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dola menegaskan dia nggak mau mati sendiri, dia akan mengajak Broly dan semuanya mati bersamanya. Setelah itu, Broly membawa Dola keluar angkasa dengan jarak yang sangat jauh.
agar dampaknya nggak mengenai planet Saiyan. Dola mengungkapkan kalau dia telah kewalahan dalam menghadapi Broly karena Dola telah mengerahkan seluruh energinya untuk memberikan luka pada Broly, tapi nggak ada gunanya juga. Dola mengakui kalau Broly terlalu kuat. Makanya Dola menggunakan kekuatan bunuh diri yang bisa meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat karena dianugerahi kepadanya semua kekuatan pemanggil pendahulunya. Jadi Dola menegaskan pada Broly, seberapa keras pun Broly berusaha melepaskan diri, tetap nggak ada peluang hidup bagi Broly. Setelah itu Dola meledakkan dirinya bersama Broly yang membuat Broly langsung menganga dan gak percaya dia bakalan mati bersama Dola. Mati seperti ini adalah hal terakhir yang mewah yang bisa Dola dapatkan dan membuatnya sebagai penghargaan terakhir baginya. Nampak terjadi ledakan energi yang sangat dahsyat yang membentuk sebuah bola raksasa dengan berukuran planet. Semua Saiyan langsung berfokus pada energi itu dan menunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Dan nampak energi itu semakin besar yang sepertinya akan menghancurkan planet Saiyan juga demi memusnahkan semua Saiyan yang tersisa. Para Saiyan nampak sangat begitu panik dan mereka harus bergegas buat meninggalkan planet ini demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Amaron dan Vegeta juga menghentikan dulu pertarungan mereka dan mulai berfokus pada energi besar yang dibuat Dola. Amaron yang topengnya telah hancur compang-camping kemudian menjelaskan pada Vegeta kalau Broly ingin selamat maka dia harus melepaskan Dola dalam mode Ghost-nya. Maka ledakan itu nggak bakal bisa berefek pada Broly. Meski begitu, Amaron membongkar sebuah fakta kalau hal itu sangat mustahil, bahkan Amaron sendiri mengaku kalau dia pun gak yakin bisa menolak ledakan itu. Mendengar itu, Vegeta sedikit lesu, tapi dia masih berharap kalau Broly bisa selamat dari apa yang bakal Dola lakukan. Nampak Broly masih tersiksa dengan energi milik Dola hingga dia nggak berdaya. Namun, Broly kembali teringat dengan pengorbanan Cilai yang hal ini membuat Broly berteriak lagi buat kembali bertahan sekuat tenaga. Broly menggunakan seluruh kekuatannya buat mengkompres bola energi itu hingga energi itu mulai mengecil dan hanya seukuran tangan Broly saja. Para komandan begitu sangat terkejut melihat bola energi yang tadinya besar kini telah mengecil dan membuat mereka mungkin bakal selamat. Dan nampak Dola telah keluar dari tangan Broly dengan memiliki ukuran yang mengecil, yang hal ini membuat Dola nggak menyangka dan melarang Broly menghentikan semua ini. Bahkan Amaron sendiri nggak menyangka Saiyan sekelas Broly bisa menghentikan kekuatan sihir yang begitu besar, padahal itu adalah sihir tingkat tinggi. Vegeta juga nampak kagum pada Broly. Saat ini Broly dapat mengecilkan energi itu, padahal itu adalah hal yang gak mungkin bagi Amaron sendiri. Setelah energi itu lenyap, dengan kemarahannya, Broly langsung mencengkram tubuh Dola menggunakan kedua tangannya seperti memegang seekor serangga. Setelah itu, Broly mengatupkan kedua tangannya buat menghancurkan tubuh Dola berkeping-keping. Akhirnya, dengan usaha yang keras, Broly berhasil mengalahkan Dola dan membunuhnya menggunakan tangannya sendiri. Dengan begitu, penjahat yang tersisa kini hanya tinggal Amaron saja. Lalu, Broly yang sudah nggak berdaya, tubuhnya langsung terjun ke bawah dengan sangat cepat. Ketika Broly akan menghantam tanah, Rubai segera datang buat menangkap tubuh Broly yang sudah nggak berdaya itu. Rubai mengakui kekuatan Broly dan memuji kerja keras yang Broly lakukan. Berkat Broly, mereka semua terselamatkan dari ledakan yang mungkin terjadi. Makanya, Rubai memberitahu kalau Broly harus bangga pada dirinya sendiri atas keberhasilannya mengalahkan iblis. Kemudian, Broly dibaringkan di tanah yang di sebelahnya ada Kel. Broly memanggil nama Kel dengan mengulurkan tangannya, begitu juga dengan Kel yang senang akhirnya Broly berhasil melakukannya. Kemudian, para komandan minta para Saiyan buat memanggil dokter dari bangsa Tapal buat menyembuhkan Broly dan Kel yang telah sekarat. Broly bertanya pada Rubai bagaimana kondisi Kel sekarang, karena dia sangat berharap kalau Kel baik-baik saja. Namun, Rubai berkata kalau Kel tidak dalam kondisi baik, tapi Broly bisa berterima kasih padanya karena Broly bisa mendapatkan kesadarannya kembali. Broly nampak menangis deras dan minta maaf pada semuanya. Dia nggak bermaksud buat menyakiti siapapun. Broly sangat menyesal telah menyerahkan dirinya pada kemarahan yang nggak bisa dia kendalikan. Nampak Kel yang terluka parah berusaha untuk bangkit kembali, namun sama sekali nggak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Leriak minta Kel untuk jangan bergerak karena kondisi Kel sangat tidak baik-baik saja. Nah, alasan Kel ingin bangun, dia cuma ingin meminta Broly supaya nggak menyalahkan dirinya sendiri. Karena semua kejadian ini bukanlah salah Broly seorang. Broly hanya dimanfaatkan kemarahannya oleh Amaron ketika Dola membunuh Cilai, yang hal itu memicu kemarahan Broly untuk bangkit.
Mendengar itu, Broly segera bangun dan mengakui apa yang Kel katakan mungkin benar. Tapi Broly tetap masih merasa bersalah. Dia telah membunuh banyak Saiyan dan membuat semuanya kerepotan untuk menyadarkannya kembali. Tiba-tiba Vegeta berteriak memberitahu Broly supaya pergi dari tempat itu. Nampak Vegeta datang menyelamatkan Broly dari serangan rantai yang Amaron arahkan kepadanya. Vegeta menerima rantai itu dan membuatnya sampai terluka parah. Hal ini membuat Broly kembali melongo. Gak sangka dia bakal diselamatkan lagi oleh orang-orang. Nampak Amaron menunjukkan muka yang bengis setelah kematian Dola dan Salaga. Sepertinya Amaron bakal sepuas hati buat menghabisi mereka. Kemudian Amaron menembakkan sebuah laser yang membuat Broly dan Vegeta segera menghindar ke jauh. Mereka berdua harus bekerja sama buat mengalahkan Amaron yang terkenal akan kekuatan dahsyatnya. Vegeta yang belum menyerah kembali bangun dengan kuda-kuda. Dia bersiap buat menyambut serangan Amaron. Senang melihat itu, Amaron membentangkan kedua tangannya. Dia akan menggunakan suatu teknik yang masih belum diketahui. Amaron menyadari meski dia sangat optimis pada tujuannya, tapi dia nggak pernah berpikir sedetik pun bahwa kedua anak buahnya akan mati hari ini. Dan karena para Saiyan berhasil mengalahkan dua anak buah terkuatnya, Amaron mengucapkan selamat pada mereka. Vegeta sendiri nggak peduli dengan apa yang Amaron katakan. Yang pasti dia akan mengalahkan Amaron juga supaya planet dan semesta ini kembali damai. Tiba-tiba Amaron mengatakan sebuah bocoran kalau istri Vegeta yaitu si Bulma selamat dari serangan yang dilakukan oleh Salaga. Makanya Amaron mengatakan ini untuk membuat Vegeta senang. Mendengar itu, Vegeta sontak teringat dengan Bulma dan dalam pertarungan yang mereka lakukan sebelumnya membuat Vegeta terlalu fokus hingga nggak menyadari kalau Ki Bulma kembali muncul. Hal ini tentu membuat Vegeta senang istrinya masih baik-baik saja dan melegakan untuknya. Maka dari itu, dengan fakta ini, Vegeta meremehkan Amaron yang merupakan dewa kehancuran dan menyebut semua rencana Amaron nggak ada yang berhasil. Amaron menegaskan agar Vegeta tidak terlalu percaya diri karena hasil sebenarnya masih belum ditentukan. Sebaliknya, Amaron gak bakal membiarkan Vegeta kabur dan minta Vegeta untuk menunjukkan kekuatan maksimal padanya. Dan karena Vegeta gak pernah menurutinya, akhirnya Amaron menggunakan kemampuannya untuk melihat kembali kenangan Vegeta akan kekuatan penuh yang pernah Vegeta gunakan. Dan sekarang Amaron telah kehilangan kesabarannya, dia akan memusnahkan mereka semua. Mendengar itu, Vegeta sontak menjadi panik dan minta semuanya buat berhati-hati. Benar aja, Amaron melancarkan sebuah serangan besar yang seketika membunuh banyak Saiyan dan memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Hal ini tentu membuat Rubai melongo, banyak pasukannya yang mati mengenaskan tepat di depan mukanya sendiri. Nampak banyak Saiyan telah tewas, termasuk Cabba sendiri yang tangannya dipotong dengan sangat keji. Rubai sampai berkeringat dingin, tapi hal itu memicu kemarahan Rubai hingga dia membangkitkan perubahan barunya yaitu Super Saiyan 2. Ototnya langsung membesar segede gaban dengan luapan emosi yang menggebu-gebu. Namun Amaron muncul tiba-tiba di belakangnya. Amaron memegang sabitnya yang kini telah dialiri energi sihir yang sangat pekat. Dan dalam sekejap mata, Amaron berhasil menebas tubuh Rubai menggunakan sabit itu hingga Rubai nggak dapat melakukan apapun buat bertahan. Tubuhnya sampai terpotong-potong menjadi beberapa bagian yang hal ini membuat Rubai sampai terjatuh. Kemudian Amaron kembali melancarkan serangan sabitnya yang melesat di samping Rubai dan membunuh banyak pasukan Rubai di belakangnya. Nampak Rubai sangat begitu kesakitan dan dia sudah nggak bisa melakukan apapun untuk membalas. Di saat yang bersamaan, Amaron datang mengarahkan tangannya, dia akan membunuh Rubai sekarang juga. Rubai sudah pasti tewas pada akhirnya. Namun tiba-tiba Broly sontak dibuat bingung, Vegeta telah hilang dari tempatnya. Yang kemudian Vegeta muncul menghentikan Amaron dengan menghajar topeng Amaron menggunakan dengkulnya. Topeng Amaron sontak hancur, tapi Amaron bangga akhirnya Vegeta menunjukkan juga kekuatan dia yang sebenarnya. Amaron tersenyum lebar setelah dia melihat ke dalam kenangan Vegeta. Akhirnya Vegeta menggunakan juga kekuatan yang pernah dia lihat itu. Di tempat lain, Broly dan semua Saiyan kagum pada Vegeta. Nggak ada seorang pun yang melihat Vegeta bergerak. Artinya, Vegeta menggunakan kecepatan tinggi yang gak terlihat. Selain itu, Raja Sadala juga sudah sadar, yang tentu saja membuat para pasukannya sangat senang. Raja Sadala menanyakan di mana Dola berada, dan dia telah melewatkan apa saja. Para pasukan minta Raja untuk nggak usah khawatir karena Dola sudah dikalahkan oleh Broly. Dan kini mereka hanya tinggal mengalahkan Amaron saja yang tersisa.
Hal ini membuat sang raja lega, akhirnya dia bisa bernapas sedikit lebih tenang. Kemudian, Raja Sadala sontak dibuat kaget melihat Vegeta dalam bentuk terbarunya. Dan nampaklah perubahan baru yang Vegeta gunakan sekarang memiliki aura yang sangat pekat dengan kecepatan tadi yang sudah kita lihat. Entah perubahan apa yang Vegeta gunakan, entah itu Ultra Ego, Ultra Instinct, atau perubahan lain yang tidak kita ketahui. Lalu, bagaimana juga dengan perkembangan Gohan sekarang yang gak ditunjukkan sedikit pun kecuali gambar sampul manganya sendiri? Nah, karena chapternya baru sampai sini, jadi kita bakal lanjut di bulan depan ya. Kalau manganya sudah rilis, bakal muncul di atas sini. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.